Kabupaten Pesisir Barat yang tersohor dengan sebutan Negeri Para Saibatin dan Ulama ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat yang diresmikan pada 8 tahun silam. Sumber daya alam yang melimpah ruah seperti pada sektor pertanian, hasil bumi, kehutanan, perikanan, kelautan, dan lain sebagainya tentu menambah daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal bahkan para turis mancanegara. Selain pesona alam yang eksotis, Kabupaten Pesisir Barat juga memiliki pesona leluhur yang tak terelakkan. Salah satunya adalah Hahiwang. Hahiwang merupakan seni tutur tradisional Lampung, khususnya masyarakat Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Cahaya pun terpancar dari seorang Mursi Marsudin atau yang akrab disapa dengan Mamak Lawo ini yang tetap menjaga dan melestarikan Hahiwang dengan sepenuh hati. Mursi M. Tanggal lahir di Wenapal, tanggal lahir tanggal 5 bulan Maret tahun 52. 8 saudara, 3 bebai, 5 bakas. Pertama ini yang merantau Mediranau, jadi bajak Sabah pakai kebau. Nah berhubung ya wek ini jadi ajo ini nangam jim bajak Sabah ajo wek kantek jalawo. Nah ajo gelar ni Mamak Lawo, jak asal ni jak koi. Saya ngucap ko gelar ni udi takdir. Mama udi paman, Lawo udi lautan. Tani odi lain kebun galan, lain cabah galan kita nulung minak muari upahan per hari odi upah ni 7.500 per hari lepas. Menurut saya pikiran Hahiwang dia ada rintihan hati. Masuk ni kesedihan. Ungkapan kesedihan jadi diungkap dengan seni budaya Lampung, dijudulkan Hahiwang. Ucap pertama ini jak ibu sendiri. Berhubung ibu sendiri, nia biasa perani, nia mejong di pepanca. Kak mejong di pepanca, ia nengis. Ya kumpul-kumpul jama betuha di nengis. Api gelar ni mak seno, ni sinji gelar ni Hahiwang. Nah Hahiwang odi harus kita cok lah harus langsung dipelajari. Tapi judul ni, nah judul ni anak rintihan hati, kesedihan ni hati. Maka langsung dipelajari datuk. Pukul kurang lebih sekitar umur 15, 17, 20 lah belajar nih Hahiwang. Angka zaman mak anak gawang. Iya. Zaman betuhan anak. Betuhan ini juga. Si aktif nulis galan memang nih jak tahun pukul sekitar nih ya si aktif zaman sekemawa aja si nyak pandai jak tahun 2000. Mulai ya ngarang jama buku. Iya, di ngarang jama buku di Ketumbai mekung do mesin tik nginjam jama guru Wahidin Wenapal nginjam pakai ngetik. Nah lanjut nih siak seno. Nah ya kak bela buku ni nak taruh pai kan. Lang buku gelar ni kan lagi susah kan lagi usaha aja cari pai anitan kan. Nah sebegitu apinya kan ya kadang-kadang datuk ikut kan kerja Sabah nanom. Nah, karena kak mulang jak nanam karena kan gajian. Birakani 3 kani, umpama ni kan 3 kani 21.000 kan. Nah, senang modal pakai ini beli buku, beli pulpen. Dia tumbai kan lagi pakai lampu minyak tanah. Nah, minyak tanah nih, ruku nih, gula kopi nih sangu nih. Jadi duit 21.000 di modal nih kak ngarang senang. Nah, aduh karena kan buku saya deh paling 5 judul, 6 judul karena usaha luwat kayaknya kerja luwat karena dibeli keluar buku tumbai lagi 250 per biji, pulpen lagi 500. Nah jadi senolah usaha nih sakit nih ya ngarang kenilang ngarang ko Hahiwang nih agang usaha ko Hahiwang nih agak melanjutkan lestari ini budaya Lampung. Masakit ya? Masakit.
Kimawe upahan pai mang ada duit. Yan. Pakai ni ngudut, pakai ni makan, kan mang ada duit. Nah, kekala datuk ni nutuk tukang, pernah nutuk tukang sebulan setengah, cuman angka di Kenirek 150 sampai datuk ni celaka sampai mata ni mak menok. Najak senang ayah nak kerja nak tukang, ku cabut, berhenti kamu tukang, lebih baik kita pergi ke sawah. Nah nutuklah sekam gacongan, nutuk sekam gacongan, sekam uah, kadang kala dapat 1 kaleng sehari, kadang setengah kaleng sehari. Dari situ nah lanjut dah dari itu pas tahun 2002 waktu itulah nah dokter Andes datang ke rumah langsung ngerekam datuk. Telu bingi jak direkam datuk dipanggil mi Tanjung Karang mi di Unila. Seminggu di Unila. Nah alhamdulillah pulang dari Unila lanjut. Nah, perlu sai dipanggil kan. Undang ada pecah datuk agak hahiwang aja agak netah kuadok. Mit dah nenggalan pakai sepeda. Bukan pakai motor, pakai sepeda. Nah, pakai sepeda lah pergi. Nah, ulang kadang-kadang dikenakan amplop nah ya 50.000, uat 100.000. Nah, senolah pakai ini modal usaha ni datuk di Lamban. Nyak si kerja Sabah. Mencari nafkah buat anak-anak sekolah. Sedangkan anak sekolah pun nggak pernah yang dapat bantuan etas apa dapat bantuan baju, nggak pernah. 2 beradik sekolah di Besulu. Itulah sejarah nih kami 2. Masalah ni, naya hubungan na kami naya sangat bakat. Sangat bakat. Sangat melarat, sangat sakit. Ini kira jumlahnya. Sekitar nih 100 judul lebih. 100 judul lebih sebab nih waktu kususun pertama kususun di 1 kardus TV balak udah. Nah berhubung ditinggal pindah Medija, jadi kena api tarik sinji kan buka. Mawek tepek kena lambung meja, tepek ketian di debah ditaris. Jadi pas kubungkar habis. Angka piaran biji lagi si dacok ku aku. Api wat si kena api ni lembab ni wai mendidikan ni awiwa. Aduh wat muna senginja mak mula. Nah sebab ni salah satu ni senang. Nah sebab ni kan anjuk anak-anak muda je, anak-anak kuliahan je kan. Awek sejak Karang, awek sejak Kerui, awek sejak Liwa, awek sejak Bandung. Nginjam nanti dipulangin. Nah roti ini kan sampai Tano. Nah ya, awek mula. Pertama datuk ni tampil di pertemuan pergelaran adat di Lamban Gedung Wenapal. Lanjut jak seno Mede Unila me Dr. Andes Ali Imron, dipanggil Dr. Andes Ali Imron. Nah seno sebagai belajar anak-anak Unila Hahiwang. Nah selanjutnya seno dipanggil muneti iti inji datuk inji pertemuan termasuknya silaturahmi jama Ibu Presiden Megawati di Jakarta. Dan dipanggil lagi oleh nih Dr. Andes siapa no pun suder di Jakarta juga pernikahannya anak nih. Selanjutnya muloh di Tanjung Karang pernikahan ni anak ni pun luar sah pernong. Nah maksud jipin ni, nah di kini seragam adat, ketupung, kain, anak pin ni, jak luar sah pernong. Nah, lanjut jak seno, nah ya dipanggil-panggil lah masyarakat ji manggil netah kuadok. Nah, sampai je seno, nah ya tu gua Tano, alhamdulillah ketini, nah sampai hahiwang ji dilanjut sampai Tano. Nah selama datuk je meruyuh jedo si mawek dipanggil lagi. Aduh selama setahun 4 bulan sakit nih. Jak meruyuh stroke ringan. Apa sakanai? 1 bulan mawek cawa. Nah jak seno sampai Tano anji lagi susah cawa nih setahun 4 bulan. Sampai Tano. Dirawat me di Pringsewu.
Di rumah sakit tapi bilang tadi Mitra Pusada. Nah, ada jak senang terapi med di Bandar Jaya. Sampai 3 kali terapi. Pengobatan danau di pertama sejak dikirim pun sudah di 1 juta. Nah, dan juga senang kan mengendok dana kan mengendok tambahan dana nyak jual lamban di Wesuluh. Ku jual 3 juta. Singa rek sekam awa berobat ni. Saya beli ni di Rehan Wesuluh. Ku jual 3 juta berhubung datuk ni agak Pring Sewu. Nah, adu je sana saya ngiring sekam awa je umpu sekam jak mendiri. Purnama gelang ngerek sekam awa. Sekam telu mumpu berangkat met mulang. Purnawa ngerek sekam awa je. Nah ya. Nah ya sinawit-nawit datuk ni regah cakak sing ngurus-ngurus keni keluar kuruk nah. Ya. Nah lanjak senang angka 2 kali kontrol. Jak si scam udi kan kena sarap dengan radang pita suara. Senang saya penyakit ni. Sarap alhamdulillah munyai. Cuman radang pita suara ni si mekong. Nah, semua si terganggu nih, makanya datuk nih cawanji sulit. Madacok agak jelas nih, anak adu cuti 3 kali ngucap kau adu ritol. Nah, makanya senolah. Ki masalah datuk nih sing ngeni pulpen buku segala macam nih mak ngedok, cuman ki sing ngeni mesin tik udi jak Dr. Andes Ali Imron, jak Unila tahun 2003 ya. Ke beliau ya sing ngeni. Nah, ya cuma beliau ya sing ngeni kan jak Unila di dikeni Dr. Andes udi duit 2 juta kayak mesin tik. Nah, saat mulang nih jak karang ya Unila. Nah, ya senang mengendok sing bantu buku mengendok gitu usaha galan lah. Minimal sekuat mungkin usaha di buku nih. Sekali buku membeli buku nih pakai tik udi kan 1 pak. 1 pak deh. Kadang-kadang kan nih ya 1 judul di wek 10 gebar, wek 3 gebar, wek 7 gebar, udah kan 1 judul nih kan. Dari ini sebenarnya aku berani mikir ini untuk anak umpu dari belakang. Untuk anak umpu lanjut nih ke belakang nih lagi. Jadi kan penceritaan di untuk menyampaikan sejarah jamaah anak umpu. Sedikit nih kok tian semena jama datuk tentang haiwang. Mengedok lain jak tambo sedidoh, jak turunan ni jak tuyu, jak muyang, jak tuyu, jak datuk, jak bapak, sampai turun medi datuk. Biar generasi. 5 generasi. Terbuat dari apa? Dari bawa kayu. Bawa kayu gaharu. Kayak bilang Lampung tuh kayu alim. Saya pertama datuk nenje mangsa penghargaan si termasuk nih keliaan jak duarsah pernong ngana ketupung seragam adat langsung penek bintang. Adu jak seno kedua kali ini mendapat penghargaan jak Menteri Kebudayaan di Jakarta jak Nadiem Makarim. Duit segi mata uang 50 juta dan yang ada lagi ini pin 5 gram dari kabupaten ya bupati sebanyak 100 juta penghargaan datuk. Itu yang dinamakan dana hibah kemarin itu. Ada perhatian pemerintah terhadap mama lawak je jok apa? Endok. Pokoknya yang lucu kok seandainya injuk pemerintah di pensiunan atau untuk bantuan lansia atau bantuan apa injuk BLT mengendok. Yang namanya raskin tuh nggak tahu. Selama 6 tahun di sini kalau di Wesuluh Tumbai ya nerima setiap bulan tuh 10 kilo. Selama di anu rajin 6 tahun mengendok. Selain dana desa anji untuk corona 300 per bulan.
perhatian pemerintah terhadap haiwan itu apa dong? Nah ya ke saat ini gila termasuk nih mendukung perhatian nih dan mendukung. Api ngebawa nih bang sanak-sanak mau tenok awe agak belajar haiwan. Makung udah penerus nih sebabnya kan aja. Aduh pira kali kan datuk nih Jawa, ija sana bebarong belajar haiwan ngelanjut ke kebudayaan Lampung ye. Nah ya. Memang ngendok saya belajar. Aduh siap terbuka pintu 24 jam siapa saja yang mau belajar. Mak ngendok tuh kok metu hari. Pokok ni ingko wat agak terus ko ni siap. Harapan nih baca do bacaan haiwan ni terus dilestarikan sampai akhir zaman. Sampai nenek moyang. Nah, terhadap nih Datuk Ji, mohon sama anak muda, mohon dilanjutkan sampai di akhir zaman. Jangan sampai habis masalah, jangan sampai punah sejarah adat budaya Lampung, haiwan. Tenang Ji, Datuk Ji lagi aktif awak nulis haiwan ni. Awak lagi. Tuluk ni Ji ada cok lagi nyancan pulpen. Ada cok lagi. Sedang ku tanda tangan gawa susah. Selama setahun 4 bulan. Mawek lagi ya dacok. Tanda Datuk Ji dacok awak nyampai ke haiwan. Susah. Aduh susah tenog agak cawa ni agak ngelagu kene udah susah. Mani ngapain no? Mani emak ni kan kaku. Jadi kak sedang kecawa ucap ko api no gawa kitol. Apalagi sebab suno kan agak panjang. Sedangkan kak agak ngucap ya Allah ya Rabbi gawa. Suno kan harus aktif, harus helau. Mapai lisai batin nabi pun ngalim puah di mina mai sunyin liama menyin kunya tangga ni jagat lain ni jam ngole kunya orde baru jamimpin ngaubat tata maga menjadi desa sunyi seluruh Indonesia. Tanah kisah timbalin nabi pun ngalim puas barang penyin dalam kisah ni budaya adat daya apa batin nabi ngan agama. Kamati atau kawin semenat siapa pari tewon sunyin lebu dale kalama matano cara balin madamakai karasat tau besi sunyin kungkos ni bujuta kirim suara sunyi spasi ngokon noya albuk lama tanyimin makna tisapa menitian sa miskin paneni ngani ya adat budaya balin prasmanan saya nyata lain adat saya batin abi lagi kirija adat istiadat tanyimbin musyawarah pai kita kasihan nisai miskin naganur sai kaya mulai nisai batin tian kepala maga
Di pasakumpok sunyin Sayang do bijaksana Jata munggung min adin Minak mas dalai aja Kejipai dengan yakin Dan aman-aman saja Semenjak zaman balin Timbang nisai nguah Bang menurut kawa sunyi Napa yani kadua Buka lama miskin Tangan kon Tangan kon puama Setelah jadi langkin Kima bawangnya apa Nyambut medang jakain Air ni kalau apa Tapi Skin 2 Putrawan Jayaningrat gelar Sultan Pangeran Dalem Simbangan Ratu selaku Kepala Adat Saibatin Punyimbang Marga Wainapal, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Skin 2 lahir di Pekon Wainapal Jedo tahun 75, tanggal 26 Juni tahun 1975. Skin 2 selaku Kepala Adat Saibatin Marga Wainapal. Kepala Adat Saibatin Marga Wainapal salah satu dari 16 marga siwek di Kabupaten Pesisir Barat. Skin 2 kenal jama Mamak Lawok ji begitu Skin 2 lagi masa anak-anak, masih zaman anak-anak sekolah SD, sekolah dasar adu kenal jama Mamak Lawok alias Mursi. Nah, bahwa Mamak Lawok ji memang adalah salah satu penasehat atau bagian jak keluarga besar Lamban Gedung Saibatin Marga Wainapal. Mamak Lawok atau si Bugelau Mosi, beliau tinggal di Pekon Waisulu, Tanno Gelau ini Pekon Padang Raya. Jadi selama beliau hidup sebagai petani. Jadi kehidupan Mamak Lawok adalah sebagai petani. Kadang-kadang beliau juga ngurus kebun, sebab wek jumoneh kebun ni beliau nana di Lumpak Saral, wek kebun kelapa. Ya biasalah masyarakat pada umum ni ya berkebun kan. Jadi kehidupan ni memang jak kebun, kadang juga ya sebagai petani, pemilik lahan. Jadi beliau sehari-hari ini adalah sebagai petani, terutama petani Sabah. Sabah ni beliau kebetulan nangun di Atapaya, ki ane neram di Atapaya di balik Penyung Kupang di Wainapal Jedo. Jadi kehidupannya adalah sebagai petani. Jadi Mamak Lawok adalah salah satu seniman yang dimiliki oleh masyarakat adat pesisir barat, khususnya masyarakat adat Marga Wainapal. Nah, Mamak Lawok ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh jelma bare siwek di Kabupaten Pesisir Barat. Khususnya beliau memang secara turun-temurun ia mempelajari ki dalam istilah sanak sekolah sastra lisan atau ki ane Lampung gelar ni hahiwang. Nah, jadi Mamak Lawok belajar nenangun jak keluarga. Sebab mengapi salah satu syarat untuk membacakan atau menyanyi hahiwang adalah si memiliki karakter suara si helau. Jadi suara Mamak Lawok memang secara turun-temurun dimiliki jak keluarga nih. Jadi boleh dibilang keluarga ni Mamak Lawok memang si selalu melestariko sastra lisan si wek di Saibatin Marga Wainapal. Artinya secara turun-temurun yang api ko hahiwang kemudian Mamak Lawok juga berusaha bahwa kepandaian ni tentang hahiwang ditular kini jama minak muari si bare si haga berguru, saya haga belajar. Jadi si pernah belajar wat
tian jak ompok jak laai abang udo ali ngelau nih beberapa ulun juga belajar tentang hahiwang. Nah, hahiwang sih disampaikan Mamak Lawok ji adalah memang sastra lisan sewek di salah satu adat Lampung atau budaya Lampung. Saya dacok menyampaikan aspirasi. Arti ini Mamak Lawok ji selalu memperkenalkan hahiwang dalam setiap event atau setiap kegiatan, baik kegiatan formal ataupun non formal. Memang awal mula ini ulun kenal hahiwang ketika si nikah atau penetapan adot. Tapi sebetulnya hahiwang ini bukan hanya untuk menetapkan adot, karena memang dalam hahiwang si disampaikan oleh Mamak Lawok ini, dia berusaha untuk menyampaikan sebuah aspirasi. Jadi aspirasi atau keinginan-keinginan saya dikehendaki oleh masyarakat adat selalu terangkai dengan kata-kata si disusun oleh Mamak Lawok, maka dia menjadi bentuk hahiwang. Nah, hahiwang ini memang dia menggunakan bahasa Lampung. Maniki berubah jadi bahasa Indonesia mak jadi. Nah, jadi karena dia memilih nangun ngedok karakter tersendiri. Hahiwang ini adalah beda lagi kan ki papancoh. Papancoh ini adalah si digunakan ulun atau ketika ingin menetapkan adok atau gelar dalam acara atau upacara perkawinan. Ki hahiwang ini ia menyampaikan seungin aspirasi, mulai membaca sejarah, silsilah, sisi kehidupan nih masyarakat atau manusia pada umum nih hingga di zaman modern. Nah, sepengetahuan saya, kedua, Mamak Lawok juga cukup konsen. Bahkan Mamak Lawok tahun 2001 udah berapa kali pernah booming. Artinya hahiwang itu sudah pernah booming. Bahwa mereka sadar hahiwangnya adalah merupakan salah satu aset, yaitu aset budaya tak benda. Nah, Tumbai ini pernah gelau ini dikeruji berbagai lembaga si coba publikasi tentang kearifan lokal, salah satu nih hahiwang. Jadi diekspos dipa-dipa tentang sastra seno. Harapannya adalah di generasi-generasi muda di berikut nih sampai teno si dacok ngegantiku Mamak Lawok dikala ya hadu masuk masa senja. Nah, apalagi teno Mamak Lawok sudah kondisi hadu moyo nekam di jama sambung doa kalau beliau selalu sehat. Setidaknya masyarakat pesisir barat, masyarakat Kehui, masyarakat Saibatin Magawe Napal khusus nih bangga memiliki seorang Mamak Lawok. Dalam arti ya dacok mengembangkan kemampuan nih atau menjualkan aspirasi masyarakat adat melalui hahiwang atau syair-syair yang disampaikan nih lewat hahiwang. Nah, jadi hahiwang ini memang adalah merupakan satu bagian yang tidak si mawek dacok dipisah makam jak Mamak Lawok, sehingga ini ulun sampai berpikir bahwa ketika ulun bicara tentang hahiwang, Mamak Lawok, ketika bicara Mamak Lawok, hahiwang. Api upaya si pernah dilakukan Tumbai, pernah memperkenalkan hahiwang ini saking ingin mendorong pelestarian kebudayaan atau kearifan lokal tentang hahiwang ini adalah melalui stasiun radio. Stasiun radio di Kuwait itu mereka Ramosta, stasiun radio swasta si FM si di pesisir barat, si di Kuwait waktu seno. Jadi do gelar di Banjau di Bingi. Nah, Mamak Lawok sebagai salah satu tamu atau salah satu budayawan memperkenalkan hahiwang ini kepada masyarakat atau pada halayak umum bahwa di pesisir barat ini ada sastra lisan saya disebut dengan hahiwang. Artinya dan ini perlu dilestarikan. Nah, harapan nekam bahwa hahiwang ini bukan hanya sekedar menjadi cerita manakala Mamak Lawok sudah tidak ada. Harapan sekian dua bahwa pemerintah daerah bisa dacok mengakomodir inji kearifan-kearifan lokal ataupun adat budaya lokal inji guru dalam atau disisipkan dalam muatan lokal siwek di pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat. Setidaknya anak umpu Jemoh Sawai
oh ma asing, oh ya hahiwang di juga di kiatare juga di setidak nih hahiwang tetap wek di bumi para Saibatin dan ulama Kabupaten Pesisir Barat nih. Ya, Mamak Lawak ji adalah bagian jak keluarga besar Laman Gedung. Jadi sebab Tiano adalah memang bernaung di bah Laman Gedung, bahkan Tian tumbai tikeni kebun di Lempak Sakaldi untuk di Uyun Kotian, kebun kelapa, tanah kiang di atas di Waibalak untuk memberikan kehidupan. Jadi Mamak Lawak ji memang adalah bagian jak keluarga besar nih Laman Gedung Saibatin Marga Wainapal. Jadi si nangun selama no, ya nangun tinggal di jah, nangun hanya tinggalnya di Pekon Waisulu atau Padang Raya Tano. Artinya dalam publikasi Hahiwang, Mamak Lawak ji bukan tidak ada rintangan, tidak ada hambat. Jadi kadang-kadang ia butuh mesin tik ini cadang. Jadi ya, untuk publikasi pun juga ya, ngam kadang sanggup injuk Aniskin dua jeno, sanggup bayar stasiun radio tanpa dibayar untuk mempublikasikan Hahiwang ji. Bahkan stasiun TV One dulu Tumbai pernah tahun 2001 ki masalah. Bahkan kami pernah diajak syuting langsung melihat bagaimana sisi bagai atau kehidupan ini Mamak Lawak. Bahwa ini Tumbai Mamak Lawak ji nangun dang ya mak lapah cutit go Hahiwang. Jadi bahasa si luar jak banguk ni Mamak Lawak selamat no, seolah memang bahasa sastra yang kemudian itulah yang kita sebut dengan Hahiwang. Nah, jadi hambatan-hambatan ni ya untuk publikasi waktu seno di zaman seno kalau nih suatu situasi kayak kondisi neram nangun kunghak sebaik saat ini. Jadi stasiun TV juga mak pira, radio juga cuma radio lokal. Dan satu hal menjadi kebanggaan, Mamak Lawak ji pernah menyampaikan atau pentas di Taman Mini. Jadi dalam acara perhelatan kebudayaan nih di Taman Mini, Mamak Lawak untuk ngisi sastra lisannya. Si berakhir kemudian alhamdulillah perhatian pemerintah pusat beberapa waktu lalu Mamak Lawak ngena penghargaan, yaitu sebagai pelaku sejarah, sebagai tokoh khusus nih Hahiwang atau sastra lisan di adat Saibatin siwek di Provinsi Lampung. Ki masalah karya-karya Mamak Lawak ji masuk dalam nominasi 3 besar nasional. Makanya beliau mendapat penghargaan ya Kementerian Kebudayaan siwek di Jakarta. Kam selaku Kepala Adat Saibatin Marga Wainapal selalu ngedorong sanak-sanak yang tetap belajar. Jadi setidaknya agi Mamak Lawak berikut nih. Ya artinya ia selalu belajar sama Mamak Lawak dalam bentuk Mamak Lawak kita no yang macam cawa lagi. Cuman selama no si dacok beliau langsung mengajar nih jama sanak-sanak nakam dija. Namun buat ame ki lamon, cuman buat lu sanak si pandai. Ya generasi di Mamak Lawak. Artinya api tanggung jawab Mamak Lawak. Nakam juga setiap acara adat selalu kita sampaikan pesannya jama masyarakat ini adalah melalui Hahiwang. Mani bahasa seno bisa dimengerti, si dacok dimengerti oleh semua lapisan. Mau agaya masyarakat pendatang, agaya masyarakat lokal, si ngerti bahasa Lampung, pasti pandai maksud dan tujuannya api. Nah, jadi tanggung jawab nakam selaku kepala adat, selaku Saibatin, jama Hahiwang ini, nakam tetap melestarikan nih upacara nih, in Hahiwang ini tetap di generasi-generasi yang akan datang. Ya tano Mamak Lawak ada tuha, ada uzur, dia sebagai tokoh budayawan Lampung khususnya untuk sastra lisan. Ya harapan nakam ke depan tetap Mamak Lawak si barih nih. Maka nih skin dua berharap sebetulnya di dalam ji peran pemerintah ji harus ada, harus Mengapa bang harus ia harus menggali kebudayaan atau kearifan lokal ji dacok disajikan dalam atau disisipkan dalam muatan lokal dalam kegiatan pembelajaran di Kabupaten Pesisir Barat khusus nih. Jadi generasi-generasi budak siapa aja pandai bahwa ONG adalah adat nih Saibatin ji, Hahiwang, NJ. Jadi dengan adat di muatan lokal, ini mudah-mudahan bisa dilestarikan. Itu salah satu bentuk tanggung jawab Megam selaku masyarakat adat
Cuman lagi-lagi tetap bagaimanapun juga peran pemerintah penting. Mani pemerintah ini adalah pemangku dan pengambil kebijakan. Jadi kipak negam harga teruk ki pemerintah mak teruk ya madapo kepacara negam. Nah, jadi salah satu nih lewat pelestarian muatan lokal di dunia pendidikan, khususnya di pesisir barat lah, walaupun mawek di Kangsi Bare. Jadi negam selaku pemangku adat ini selalu berharap wabil khusus ini jama pemerintah. Jenos kindua sampai ke bahwa sebab pemerintah ini adalah pemangku kebijakan dan pengambil kebijakan. Jadi harapanku pemerintah daerah, tanpa pemerintah daerah masyarakat adat ini tidak ada apa-apanya. Yang si gelar ini budaya, kearifan lokal, tanpa campur tangan pemerintah melalui kebijakan, nol besar. Apalah yang bisa dilakukan oleh masyarakat adat? Sebab masyarakat adat ini selalu pasti cinta, tanpa diperintah pun pasti cinta, kayak sayang, menyayangi, kayak meyakini kebenaran kearifan lokal atau kebudayaan-kebudayaan yang berlaku. Apalagi Hahiwang. Artinya kan selalu mendorong upacara pemerintah juga memberikan perhatian lah. Wabil khusus jama nilai-nilai kebudayaan atau adat istiadat. Ya salah satunya Hahiwang atau jama Mamak Lawo. Nah, alhamdulillah memang sebagaimana disampaikan Jenom bahwa mulai akhir tahun nanti pemerintah udah perhatian lah jama Mamak Lawo, karena ya dinobatkan sebagai salah satu tokoh budaya atau budayawan si berasal dari pesisir barat, khususnya sastra lisan. Jadi harapan dengan pemerintah memang lebih gencar lagi menggali potensi, karena bagaimanapun kebudayaan Ji adalah salah satu modal dasar, salah satu modal atau salah satu aset dalam membangun. Apalagi terlebih Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat ini adalah digongkan atau dicadangkan sebagai daerah destinasi wisata. Akan terwujud destinasi wisata Kabupaten Pesisir Barat manakala dia bergandengan menjadi satu paket jama kearifan lokal. Ki hanya mak ngedok kearifan lokal nih, mak ngedok budaya nih. Ya mungkin ini hanya tinggal slogan gawo bahwa Pesisir Barat ini sebagai destinasi, tapi injuk apa peran pemerintah dalam membina atau melestarikan adat ini menjadi satu produk, satu paket jama pariwisata sebaik di Kabupaten Pesisir Barat. Jadi ke depan nih ya harapan negam buatlah pembinaan pemerintah khusus nih jama kebudayaan atau nilai-nilai adat istiadat sebaik di Kabupaten Pesisir Barat ini. Di usia yang telah lanjut, Mamak Lawo amat berharap akan adanya penerus yang siap sedia untuk selalu melestarikan Hahiwang dengan ketulusan jiwa dan raga.